إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratil kiram, kita biar ngajinya banyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadah wal ifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibtigha'a mardatillahi wa sababih. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita ulang kemarin yang sunnah ya, sunnah hari Jumat yaitu tatayyum ya, tatayyum. Apa tatayyum? Pakai wangian atau pakai pakaian yang harum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kemana? Tatayyubun ya. Wa tatayyubun, dan disunnahkan di hari Jumat itu kita mau pergi ke masjid ya, mengenakan wangian. Paham ya? Li ghairi saimin alal aujah. Tapi bukan orang yang sedang puasa. Ya. Alal aujah, atas beberapa sisi pandangan gitu, ya. Di dalamnya ini diberikan syarah, yusannu li muridil jum'ah tatayyubun. Disunnahkan bagi orang yang ingin berangkat menuju untuk salat Jumat, dia mengenakan wangian. Ya. Gitu. Tetapi li ghairi shaimin, ay ghairi muhramin. Bukan orang yang dalam kondisi lagi puasa, bukan juga orang yang lagi kondisi lagi berihram. Kan bapak-bapak kalau haji umroh itu di antara larangan-larangannya kagak boleh pakai yang wangian. Ya. Kalau pakai kena dam. Ya. Yang pertama ini amal awal fayukrahu, dimakruhkan. Adapun yang kedua, jadi kalau lagi puasa pakai wangi-wangian makruh. Kalau lagi ihram, lagi haji, lagi umroh, sedang mengenakan pakaian ihram sebelum tahallul, itu diharamkan atau dilarang, kagak boleh, gitu ya. 5 fil khabir sahih ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang berbunyi annal jam'a bainal ghusli wa lubsil ahsani wa tatayyubi. Sesungguhnya menyatukan. Jadi di Jumat itu semua nih apa? Bainal ghusli, mandi sunnah Jumat ya. Wa lubsil ahsani, yang kedua mengenakan pakaian yang paling bagus. Sudah bahas sebelumnya tuh, baju warna putih lah ya, kalau bisa gamis. Kemudian wa tatayyub, pakai wangian. Lihat, di hari Jumat kita gabungin semuanya. Wal insat, apa insat? Mendengarkan khutbah itu dengan seksama. Jangan dengar dengan ngantuk atau ngobrol sama temannya ya, atau kesibukan lain ya. Yang keempat, wal insat
ayyasmul khutbah sam'an thayyiban. Artinya mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya, dengan seksama. Oke. Kemudian yang berikutnya wa tarkul takhatta, meninggalkan apa? Kita datang dari belakang pengen ke depan, ngelangkahin pundak-pundak jamaah. Ya. Nah, kalau itu semua kita lakukan, apa hikmahnya? Yukaffiru ma bainal jum'atain, akan menghapuskan dosa-dosa kecil antara dua Jumat. Paham? Ya. Apa tuh? Pertama, isinya apa tadi? Mandi Jumat. Kemudian pakai pakaian yang paling bagus. Pakai wangi-wangian. Dan lagi khutbah kita jangan ngobrol, yang ngantuk, dengerin dengan baik. Ya. Nah, itu hikmahnya dihapusin dosa-dosa kecil kita di antara dua Jumat. Begitu. Wa tatayyubu bil miski afdal. Kan minyak wangi banyak. Merek apa yang paling bagus? Tipe apa? Sebutkan di sini minyak misik. Itu yang paling afdal, yang paling bagus. Begitu. Wala tusannu salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam inda sammihi. Nah, ini cara menerjemahnya boleh juga. Inda sammihi, ketika kita mencium minyak wangi, ya, sammihi mencium itu la tusannu salatu alaihi, tidak disunnahkan membaca selawat. Paham ya? Jadi kalau misalnya dikasih minyak wangi, jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa kagak disunnahkan, kagak. Ya. Tapi bacaan apa yang paling bagus? Nah, ini menurut bimbingan mu'allif adalah bal hasunal istighfaru indahu kama qala syekhuna. Bahkan atau tetapi yang paling baik adalah mengucap istighfar. Ya. Bapak-bapak pakai wangi-wangian dan cium-wangi, astagfirullahaladzim. Ya, mungkin juga di situ ada mohon maaf, takut berlebihan, takut teriak, begitu. Jadi bukan baca salah. Ya. Indahu kama qala syekh. Demikianlah ya sebagaimana pernyataan guru kami. Oke. Kemudian wa nudiba tazayyunu bi izalati zufrin min yadayhi wa rijlaihi, dan disunnahkan tazayyun, berhias, ya. Berhiasnya dengan bagaimana? Bi izalati zufrin min yadayhi, dengan menghilangkan kuku-kuku, maksudnya mencukur kuku-kuku, ya. Kuku yang ada di kedua tangannya dan di kedua kakinya. Kagak boleh, makruh gunting kuku sebelah doang, kanan doang atau kiri doang, harus dua-duanya. Nah, motong kuku ini juga paling lama 40 hari. Paling lama tuh. Paling bagus setiap Jumat atau Kamis sore. Ya, begitu. Ini dipraktekin nih. Orang tua kita dulu gitu. Ya, rapi semua, kumis rapi, bulu ketiak rapi, ya, sampai bulu kemaluan juga rapi. Oke. La ihdahuma fayukrahu. Nah, tidak boleh motongnya hanya tangan kanan doang atau tangan kiri doang. Ini maksudnya, ya. Fayukrahu itu hukumnya makruh. Paham? Oke. Berikutnya wa sya'ari nahwi ibtihi. Ini kan wawunya wa atop terus tuh. Kalau baca fikih Fathul Muin, hati-hati kebalikannya, ya. Dan disunnahkan juga berhias dengan menghilangkan bulu ibtih. Apa? Ketek. Ketek. Wa anatihi, dan disunahkan juga membuang bulu kemaluan. Sekarang udah ada itu yang canggih tuh, enak.
Ya, beli aja tuh. Rada mahal itu. Nah, bersih lah. Ya, begitu. Harus punya itu, jadi kita bersih terus. Awet muda kalau kumisnya bersih. Baik. Li ghairi muridit tadhiyah. Paham ya tadi ya? Disunnahkan berhias dengan mencukur kuku kedua tangan dan kuku kedua kakinya. Ya, kagak boleh memotong hanya satu sisi saja. Hukumnya makruh. Dan disunnahkan juga berhias dengan membersihkan bulu ketek dan bulu kemaluan. Ya, li ghairi muridit tadhiyah fi asri dzulhijjah, selain orang yang pengen bertadhiyah, berkorban. Ini kondisi lain lagi di hajian, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wadzalika liittiba, dan itu ya mengikuti sunnah. Kalau ittiba udah ngikutin Nabi begitu tuh. Nabi kalau sekitar tanggal 10 Dzulhijjah dia pengen berkorban, dia kagak cukur. Kemudian wa biqassi syaribihi, ini wawnya waw atom juga, dan disunnahkan pesan tuh atomnya, berhias dengan mencukur apa namanya, kumisnya. Nah, ini kumis hatta tabdua. Nah, ini hatta ini punya kandungan an, hatta antabdua, masuk ke fi'il mudhari, ya, sampai atau sehingga terlihat humratus syafah, apa nih, di merah bibirnya. Kan orang kalau dicukur ini cakep, kelihatan tuh bentuk bibirnya, ya. Nah, begitu. Jadi kalau nggak bisa ke salon dah. Ada saya punya teman kalau cukur rapi banget, bibirnya berbentuk, ya. Paham ya? Disunnahkan juga ya membersihkan atau mencukur kumis sampai merah bibirnya kelihatan, gitu ya. Oke. Wa izalatu rihin karihin wa wasakhin, dan disunnahkan juga apa? Menghilangkan bau-bau yang karih, yang kagak enak, ya, bau yang kagak enak dah. Kemudian wasakh, bau badan. Bau badan apa? Asam ya. Bau badan apa? Bapak baunya apa? Ada yang bau asam, bapak ya. Artinya biar bersih, ya. Baik. Titik, habis. Wal mu'tamidu fi kaifiyati taklimil yadain. Nah, sekarang menurut pendapat yang mu'tamad, cara menggunting kuku kedua tangan, ya. Ayyabtadi'a bi musabbihatin bi yaminihi. Diawali dari musabbihah. Kan ini istilah bahasa Arab. Sebetulnya maknanya diawali dari telunjuk dulu, ya. Ini mu'alif bukannya pakai bahasanya sababah, bahasa Arab telunjuk itu sababah. Ini khinsor, ini binsor, ya, masih ada namanya. Ini sababah. Kenapa mu'alif menggunakan bimusabbah? Karena tangan telunjuk inilah yang suka buat bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ini istilah. Jadi pemahamannya, cara mencukur kuku kedua tangan adalah diawali dari telunjuk sebelah kanan sampai ke tangan kelingking. Lihat caranya. Ini dulu. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ini, kemudian jempol. Ya. Nanti ada dua cara. Ini tuh yang hadis dulu begini, ya. Paham? Summa ibhamiha, kemudian jempol. Selesai tuh di tangan kanan. Oke? Summa khinsiri yasariha ila ibhamiha ala tawali. Kemudian kelingking sebelah kiri terus sampai jempol sebelah kiri. Paham? Ini cara gunting kuku yang benar nih dari Nabi. Jadi kagak salah-salah aja. Nanti ada ini tuh.
Kalau motongnya hari-harinya aja sembarangan ada penyakitnya. Jadi luar biasa ya Bapak-bapak, ini bukan hanya maklumat tapi dipahamin, praktekin. Karena kita ketemu Jumat setiap ya minggu selama umur kita masih ada tuh. Ya, saya ulang. Cara memotong kuku tangan di awal dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking ke jempol. Oke, kemudian tangan kirinya kelingking, jari manis, tengah, tunjuk, jempol. Selesai itu cara menggunting kuku kedua tangan. Oke, sekarang kaki. Tapi sebelum kaki ada juga pendapat lain yang aneh juga sih, tapi sebutin. Oke, ya. Itu alat tawali artinya langsung kayak begitu ya. Warijlaini, dan ya cara memotong kuku kedua kaki adalah ini saya udah menggunakan metode terjemah ya. Ayyabtadi'a bi khinsil yumna, ya, diawali kelingking yang sebelah kanan. Mana kelingkingnya? Kelingking mana kanan ini ya, kaki kanan kelingkingnya, lihat. Ila khinsil yusra, terus sampai ke kelingking kiri. Nah, mudah. Kalau kaki dari kelingking kaki ya, jangan kalau saya angkat kan kagak sopan. Biar paham. Ini umpama kaki ini. Kelingking sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, jempol terus. Jadi kelingking ketemu kelingking. Tapi diawali kelingking kanan sampai kelingking kiri. Nah, gitu. Ya. Paham? Ayyabtadiya bi khinsil yumna ila khinsil yusra alal tawali. Nah, gitu. Diawali dari kelingking sebelah kanan terus sampai kelingking ke kiri ala tawali secara berurutan. Gitu ya. Wayang bagi al-bidaru bi ghasli mahal qalam. Nah, bapak-bapak kalau habis gunting kuku itu sepatutnya segera dicuci nih. Ya, satu sisi kalau di sini mewariskan kata yakhsha minhul baras, akan kena penyakit lepra, penyakit kulit. Satu sisi di kedokteran saya pernah baca bisa penyakit kuning. Ini kan ini halus-halus dia. Bisa penyakit kuning dia tuh. Nah, jadi pokoknya intinya habis kita gunting kuku dicuci. Oke. Saya satu hari ini penuh ngajar. Mulai salat Jumat jam 1 ngajar, selesai jam 3 ngajar di Mayoran sini, terus tenggorokannya yang kaleng. Baik. Kemudian wa yusannu fi'lu dzalika yaumal khamisi au bukratal jumu'ah. Disunahkan menggunting kuku tadi ya, sunah-sunah ini apa? Pada kapan? Hari Kamis. Jadi dari hari Kamis sudah siap-siap tuh. Biasanya kita tuh habis asar disunahkan banyak selawat gitu. Ya. Kalau kagak Kamis, au bukratal jumu'ah atau Jumat di pagi hari Jumat. Taib, saya ingin menjelaskan ada pendapat juga menggunting kuku dengan cara yang berbeda. Kila dikatakan diawali dari khinsil yumna, kelingking sebelah kanan. Ini dulu, lihat. Ini harus dicatat kalau nggak bisa nih. Kemudian wusta, habis kelingking lengkap ke tengah-tengah. Summa ilbaham, kemudian jempol. Jadi lengkap-lengkap ya. Tak tak tak. Nah gitu. Summal binsar, kemudian binsar. Binsar ini apa? Apa namanya? Jadi manis. Nah, binsar. Summa sababah, baru telunjuk. Paham? Kelingking tengah, jempol, jari manis, telunjuk. Gampangan ini apa yang pertama?
Tapi maksudnya ada yang mengatakan begitu, boleh juga, ya. Ditulis di sini sana. Mana? Ya. Summa ibhamil yusra. Nah, baru kemudian kiri sekarang nih. Jempol kiri. Lihat, jempol kiri. Kemudian tengah. Tengah nih. Jadi tengah. Tengah, lalu khinsar kiri. Oh, sama juga ya. Tak 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 gitu ya. Kiri. Summa sababah. Baru tunjuk. Baru jadi manis. Paham? Tapi pas giliran motong sebarangnya yang mana aja. Jangan, ya. Berarti kita nggak dapat sunnah tuh. Ya, begitu. Biar dapat sunnah, mau pakai yang udah yang pertama aja dah, ya, yang lumrah. Begitu. Taib. Motong kuku ini dianjurkan memang sebagusnya hari Jumat. Ya, Jumat. Motong kuku, motong kumis itu sebaiknya memang hari Jumat, begitu. Kemudian bagaimana kalau dipotong selain hari Jumat? Nah, ini saya catat ini banyak. Kalau dianjurkan motong hari Jumat. Kalau Jumat nggak bisa, bagusnya hari Kamis atau hari Senin. Alternatif pilihannya nih yang sunnah, ya, begitu. Apa hikmahnya? Istahabu at-taklif. Di hari Kamis sama Senin dianjurkan, begitu. Kemudian kalau hari Selasa itu halal, bakal kagak bagus lah, jelek, hancur. Kalau hari Rabu mazmumah, melahirkan akhlaknya jelek. Tapi begitu tuh. Orang motong kuku hari Rebo nanti akhlaknya jelek. Ya. Jadi pokoknya apa? Jumat, Kamis, Senin. Udah Jumat aja dah. Ya. Kemudian kalau hari Senin apa hikmahnya? Saya kuno aliman. Ajarin anak kita dari sekarang, ya, motong kukunya misalnya Senin, itu dia akan jadi orang alim nantinya. Saya kuno aliman, akan jadi orang alim. Gitu. Walahul fadlu, dan dia akan punya kelebihan dia, punya kelebihan. Nah, itu. Kalau hari Kamis, yurisul ghina, akan menjadikan dia orang kaya. Hari Kamis. Tuh, ya. Ini saya ambil ungkapan dari Imam Al-Qasim Al-Ghazi, pengarang kitab Fathul Qorib. Ya. Jadi fikih itu enak, semakin dalam baca enak, hanya produk jadi baca. Ya, begitu. Baik. Jadi tadi sampai mana? Tadi wayang bagi lebih daru bighasl mahal qalam. Sepatutnya segera mencuci bekas potongan kuku ya ini, gitu ya. Wa yusannu fi dzalika yaumul khamis atau bukratal jumu'ah. Disunnahkan pembersihannya tadi itu pada hari Kamis atau Jumat pagi. Selesai ya. Kemudian wa karihal muhibbu at-Tabari. Ini Imam Tabari, pengarang tafsir Tabari. Beliau memakruhkan. Makruh apa? Natfa sya'ril anfi, mencabut bulu hidung. Jadi kalau bulu hidung Pak yang bagus jangan dicabut, sakit. Bagus ambil gunting kecil masukin, potong. Ya, coba itu sakit kan ya, sakit banget. Ya, jadi bagus banget ya, ngajarin kita kebersihan. Jadi Imam Tabari ya memakruhkan mencabut bulu hidung. Ya, qala bal yakussuhu li hadis Nabi. Nah, ya. Yang sebagusnya berdasarkan hadis ini dia apa? Dipotong. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang Syafi'i semoga
Allah ridho kepadanya. Bapak-bapak begini. Itu radhiyallahu anhu itu namanya bentuk doa. Nanti kita akan kaji juga. Kalau khotib lagi bicara, khotib menyebut nama Nabi atau sifat-sifat Nabi atau ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu kita wajib jawab. Tapi kagak boleh mubalaghah berlebihan. Allahumma sholli wa sallim. Jangan. Hari Jumat tuh, yang nanti kita pasti ada tuh. Jadi pas sebut jangan di. Kedua, ketika disebut nama sahabat Abu Bakar, Umar, radhiyallahu anhu, sebut doa. Ya, itu bentuk doa. Iya, sama seperti tadi disebut nama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man nazzafa thawbahu, barang siapa yang membersihkan bajunya, ya, qalla hammuhu, maka dia akan sedikit kesulitannya. Artinya hidupnya enggak terlalu susah-susah banget gitu. Wa man tabarihu, dan barang siapa yang senang ya dengan wangi-wangian gitu, zada aqluhu, maka akalnya akan bertambah cerdas. Itu kata Imam Syafi'i gitu ya. Jadi harus punya baju bersih ya, juga kasih wangi-wangian. Wa sunnah, dan disunnahkan ya, insatu ay as-sukutun ma isgha'i li khutbatin. Disunnahkan insat, apa tadi, ay as-sukut ma isgha, artinya diam disertai mendengar, maksudnya mendengarkan khutbah dengan cara yang apa bahasanya, baik, seksama, serius, khusyuk gitu ya, itu ya. Wa yusannu dzalika ya wa in lam yasma al khutbah, dan meskipun bapak misalnya duduknya sebelah sono nggak kedengeran, tetap disunahkan kita mendengar. Jangan suka ya kita sebelah sono so speakernya kagak bagus ya, udah dengerin aja gitu ya. Naam ya, al aula li ghairi sami ayyastaghila bi tilawati wa dzikri sirran. Nah, tetapi katanya yang paling baik kalau bapak kagak dengar suara khatib ya, itu yang baik adalah ayyastaghila, sibukkan bitilawah, dengan membaca Quran ya, wa dzikri sirron, dan berzikir secara sir, secara pelan-pelan. Tapi saya baca tarjihnya lebih baik baca selawat aja. Paham? Bapak-bapak nih suka sholat Jumat datang di luar masjid apa, khatib suaranya kurang jelas ya, sudah bapak mendingan sibukkan dengan baca selawat gitu ya, diambil itu sirron, tapi jangan kencang-kencang ya, mengganggu lain. Oke. Wa yukrahul kalamu wa la yahrum. Nah, ini luar biasa nih. Dan dimakruhkan berbicara. Jadi kalau khatib lagi ngomong ya, dimakruhkan kita berbicara ya, tapi wala yahrumu, tapi kagak sampai tingkat haram. Paham? Jadi ini hukum tuh, hanya hukumnya makruh. Kalau imam lagi ini, khatib lagi berbicara, kita ngomong, hukumnya makruh. La yasilu ila hukmil haram, tidak sampai kepada tingkat haram. Kalau haram banyak dosanya pada ya, hanya makruh. Makruh dibenci Allah. Khilafan li a'immati tsalasa hal khutbah. Nah, ini berbeda dengan tiga imam-imam yang lain. Tadi kita berasal pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu pendapatnya, ya. Tapi kalau yang lain, ya, ada perbedaan. Imam Syafi'i apa tadi? Hukumnya hanya yukrahul kalam, hanya dimakruhkan. La qablaha wala ba'da al-julus, ya. Jadi
Dimakruhkannya la qablaha, sebelum khutbah itu atau setelah si khatib duduk di atas mimbar, ya, itu masih hukumnya kategori makruh. Wala ba'daha, atau tidak juga ini setelahnya. Yukrahu al-kalam, tidak dimakruhkan. Maksudnya hukum makruh nggak sampai haram. Wala bainal khutbatain, dan tidak juga ya di antara dua khutbah. Artinya tidak sampai tingkatan haram, hanya makruh saja. Gitu. Wala halata du'a lil muluk. Ya. Kan suka khatib suka terkadang mendoakan pemimpin. Kalau di sini kita jarang ya. Kalau di Saudi itu sering banget disebut namanya. Yang mulia Raja Salman aja disebutin, ya. Nah ini artinya masih dalam kategori juga makruh. Gitu. Wala di dakhilil masjidin illa in ittakhadalahu makanan. Dan tidak dimakruhkan, tidak diharamkan, hanya masuk dalam kategori makruh kepada orang yang masuk masjid. Ya, orang masuk masjid nih Pak, Bapak masuk masjid, ngobrol, ya. Tapi kalau ngomong aja itu hanya makruh. Tapi kalau ngomong, Bapak cari tempat duduk, ittakhadha lahu makanan. Geser. Ya. Nah, kalau seperti itu apa haram mungkin nggak boleh. Ya, masuk kepada kategori tidak boleh. Tapi kalau hanya ngomong doang, ngomong sendiri aja dia, temannya, itu makruh hukumnya. Tapi kalau dia masuk masjid, kemudian dia cari tempat, awas gitu, ya, wastaqarra fihi, dan dia pengen cari tempat dia duduk, nah itu masuk ke kategori haram, artinya kagak boleh, ya. Wa yukrahu lidakhili assalamu wa illam ya'khud li nafsihi makanan. Dan makruh bagi orang yang masuk ke dalam masjid dia ngucap salam. Ini ribet nih. Yang ribet siapa? Yang dengar. Orang lagi masuk dengar khutbah, kita datang assalamualaikum. Nah, ini makruh. Ya. Kenapa? Disebut di sini. Ya, listighalil musallami alaihim. Karena merepotkan ya orang yang akan menjawab salam. Maksudnya siapa? Jamaah yang ada di masjid. Jadi Bapak kalau apalagi terlambat, khotib lagi bicara, masuk aja udah. Ya. Tahiyatul masjid duduk dah, begitu. Wa in sallama lazimahu raddu. Tapi jika orang yang masuk tadi mengucap salam, assalamualaikum, ya kita dengar wajib jawab. Tapi jawabnya juga jangan kencang, ya. Baik, selesai itu ya. Orang kasus masuk masjid, ya. Kalau dia cari tempat ini, dia ngomong masuk ke kategori haram, nggak boleh. Tapi kalau dia ngomong hanya biasa-biasa, hanya kategorinya makruh, begitu. Kemudian orang masuk ucap salam, ya. Kemudian yang berikutnya, wa yusannu tasmitul atisi wa raddu alaih. Dan disunnahkan tasmit. Apa tasmit itu? Mendoakan, ya, orang yang atis. Apa atis? Bersin. Nah, gitu. Ya. Ini kasusnya lagi di masjid di sana. Kan tadi kan kasusnya lagi khutbah, ya. Wa raddu alaih, dan menjawab apa namanya? Bisa dia ya kan? Alhamdulillah. Nah, kita raddu alaih. Yarhamkumullah. Lalu yang itu doain lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, gitu, ya. Nanti dicatat tuh ya. Kalau bapak-bapak ada yang di grup saya kasih ini. Jadi gini, kalau bapak ada orang yang bangkis, ya,
Hajim, ya kan? Alhamdulillah. Nah, kita yang dengar bilang yarhamukallah. Semoga Allah sayang kepada Anda. Lalu kita nih yang didoain, doain lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Catat tuh. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki kondisi Anda. Paham ya? Itu apa namanya? Cara menjawabnya. Tapi kalau bersinnya sampai lebih 3 kali, jangan dijawabin. Itu bukan lagi bersin. Kalau bersin itu emang ada hikmahnya. Ya, sunnah. Orang bersin didoain. Ya. Kalau 3 kali katanya wa in zada ala thalatha fa huwa mazkum. Dia berarti pilek. Kalau sekarang apa namanya nih? Omikron. Oh 3 kali dia kondisinya sakit, berarti mazkum marad. Katanya jangan didoain. Allah wajib. Kelamaan. Ya. Ini saya bacanya sampai ketawa sendirian. Apa gini-gininya ya, receh juga. Ya pokoknya dibatasi sampai 3 kali. Hadir, ya. Dia kan alhamdulillah kan, itu yarhamukumullah. Tidak ada kita lagi, ya. Yahdikum wa yuslihu balakum. Berarti lagi hadir. 2 kali, sampai 3 kali. Keempat kali jangan katanya. Itu bukan ada bersin tuh. Ada hikmahnya bersin itu, ya. Kalau 3 kali 4 kali itu bukan lagi bersin katanya. Nih sebutin. Ulama berbeda pendapat, ya. Tuh katanya, kagak ada doa setelah 3 kali bersin. Kata gitu. Ya, Imam Nawawi mengatakan gitu al-azkar. Ulama berbeda pendapat, katanya. Ibnu Arabi al-Maliki berkata, ya, yang ketiga kali itu innaka mazkum. Anda itu namanya bukan lagi bersin, Anda pilek namanya. Mazkum itu bahasanya pilek. Ya. Mungkin sekarang itu Omikron. Qala wal ma'na bi annaka lasta mimman yasmutu ba'da hadzal. Artinya setelah itu kagak perlu lagi didoain. Begitu ya. Li'anna hadzal ladzi bika zukamun wa marad. Itu namanya zukam, pilek, wa marad sakit, la khiffatal atas, bukan karena bersin gitu. Ya. Baik. Wa raf'us sauti min ghairi mubalaghatin bis salati wa salam alaihi sallallahu inda dzikr khatib ismahu. Pahamin. Ini kasusnya baru lagi. Tadi sudah selesai ya. Paham ya? Jadi kalau orang bersin kita jawabin ya sampai 3 kali. Keempat jangan pilek dia. Berikutnya wa raf'u sauti min ghairi mubalaghah. Ya, ini sebetulnya begini. Ini usulnya yang akhirnya inda dzikril khatib ismahu. Jadi nanti ketika khatib menyebut nama Nabi atau sifat-sifat Nabi atau ayat tentang selawat, nah, kita disunahkan apa? Raf'us saut. Artinya suaranya rada kedengaran, tapi jangan mubalaghah. Ya, misalnya khatib menyebut Muhammad, kita Allahumma sholli wa sallim, boleh. Jangan Allahumma sholli wa sallim. Yang terkencang, ya. Kenapa? Orang yang paling pelit kata Nabi adalah orang yang ketika dzukirtu indahu, namaku disebutkan dia kagak berselawat kepada. Tuh, ya, lihat sampai dalam kondisi khatib aja tetap selawat. Saya punya buku judulnya Keindahan dan Hakikat Selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa titik, 7 titik disunahkan, 4 titik agak boleh.
Baik. Jadi saya ulang, warafus sauti, dan mengangkat suara min ghairi mubalaghatin, tapi jangan berlebihan, bis salati wasallam alaihim, dengan sebab ada salawat dan salam kepada, ya, artinya dengan mengucap salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda dzikril khatib ismahu, ketika si khatib menyebut nama Nabi, au wasfahu sallallahu alaihi wasallam, atau khatib menyebutkan sifat-sifat Nabi, gitu, ya. Jadi boleh tuh, ini ilmu nih. Selama ini kita diam ya, jawab boleh. Qala syekhuna, itu dan pahala. Wala yab'udu nadbut taradda, ya, anis sahabat, dan tidak jauh juga dianjurkan, nah ini at-taradda anis sahabat, ya, kan juga radhiyallahu anhum, itu doa, mendoakan sahabat, kan si khatib segitu apa, radhiyallahu anhu khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, nah, kan, nah, wa an sahabati ajmain wa tabi'in, itu boleh kita radhiyallahu anhu, itu muatannya doa, begitu, ya. Qala syekhuna, ya, guru kami berkata, wala yab'udu nadbut taradda an sahabati bila raf'i sautin, ya, tidak jauh dianjurkan, ada dianjurkan mendoakan para sahabat, tapi bila raf'i sautin, jangan sampai suaranya naik, ya, raf'i naik, sautin suara kencang, jangan kencang. Wa kadza at-ta'minu li du'ail khatib, demikian juga disunahkan, boleh, enggak apa-apa mengucap amin ketika khatib lagi doa. Kan kita doakan amin amin tuh, gitu. Intaha, selesai itu permasalahannya. Nah, kemudian ini ada kasus, ini sedikit jelimet ini karena mulai kepemikiran sedikit. Wa tukrahu tahriman, nih, makruh tapi jatuhnya haram, ya, ini istilah makruh yang diharamkan gitu. Nanti ulama beda-beda di sini, ya. Kalau kita Imam Syafi'i sudah, kalau kalian lihat itu sudah ada, haram aja, begitu, ya. Walau liman lam talzimuhul jum'atu, ya, meskipun bukan kepada orang yang diwajibkan Jumat, ya. Ba'da julusil khatibi, setelah si khatib duduk di atas mimbar, ya. Salatu fardin, salat fardu, walau faitatan, ya, meskipun dia salatnya terlambat, diqodho. Tadzakkaraha al-ana, ya, dia kemudian ingat sekarang. Wa in lazimathu fauran, nah, dia jika dia diharuskan, dia segera untuk memfaitah, mengkodonya, ya. Au naflin, atau salat nafil. Walau fi halid doa, atau meskipun dalam kondisi doa li sultan wal aujaha. Nah, ini kalau wal aujaha ada beberapa pandangan, ada beberapa sisi. Annaha la tan'aqidu, ya, sesungguhnya itu tidak merusaknya. Kas-sholati bil waqtil makruh, seperti sholat di waktu yang dimakruhkan. Bal aula, bahkan itu diutamakan. Wa yajibu ala man bi sholatin takhifuha bi ayyaqtasir al aqal majziyah, ya, dan diwajibkan ala man bi sholatin takhifuha, atas orang yang sholatnya dia diringanin, ya, bi ayyaqtasira, mengqasar alal aqalli, atas sedikitnya, majziyun, mendapatkan pahala, ya. Jadi bapak-bapak, kita ulang lagi tadi, waraqus sauti min ghairi mubalagh. Raf'is saut, meninggikan suara, ya, artinya berselawat kepada baginda Rasul tapi kagak berlebihan. Inda dzikril khatibi,
ketika khatib menyebutkan nama Nabi ismahu au wasfahu atau menyebutkan nama sifat-sifat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam gitu. Qala syekhuna, guru kami berkata, wala yab'udu nadbut taradda, dan tidak jauh ya dianjurkan at-taradda, artinya mendoakan para sahabat semoga mendapatkan ridho gitu ya. At-taradda anas sahabat bila raf'i sautin, tapi jangan terlalu keras suaranya. Wa kadza at-ta'min, demikian juga kita mengatakan amin 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 ya li du'ail khatib, bagi doanya si khatib. Jadi ketika khatib berdoa kita boleh mengatakan amin amin amin. Jadi kasus di sini Pak yang saya catat itu kan kita suka dengar ya, kalau kita ngomong faqat lagot ya, di sini disebutkan kalau ngomongnya bukan di titik-titik yang apa namanya rukunnya itu nggak apa-apa, hanya makruh saja deh. Makruh kagak sampai tingkat haram. Itu namanya ya. Tukrahu tahriman. Nah. Begitu ya. Udah azan. Ya, pas. Jadi besok kita mulai lagi tadi wa tukrahu tahriman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maghfirna ya karim maghfirna Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir warham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.